Dan saya yakin Kiai Mujib Ridwan itu seorang waliun min auliyail. Kalau enggak gitu enggak ngerti dengan Kiai As'ad. Loh, Kiai As'ad itu punya seorang santri. Ya, namanya Abdul Majid. Abdul Majid. Orangnya besar. Ya. Namanya santri ini dipanggil Pak Abdul Majid. Beliau ini mondok di Kiai As'ad mulai zamannya abai Kiai As'ad. Yaitu Kiai Samsul Ari. Beliau cuma apa? Tukang. Beliau itu bagian kayu. Ya ngangkat-ngangkat kayu dan garap, tukang kayu sampai beliau pintar. Jadi kalau bangun pondok, bangun rumahnya kiai, beliau itu bagian tukang untuk garap apa? Kusenan, garap daunannya pin. Itu spesialis sudah. Nggak pernah ngaji. Nggak pernah ngaji. Ya. Lah suatu saat oleh Kiai As'ad disuruh haji. Abdul Majid namanya, kalau tidak salah. Saya diceritai Kiai Salahuddin Abdul Majid, tahun depan kamu haji ya. Nah, karena dia tidak punya uang, beliau itu khidmah kepada Kiai As'ad, tidak mendapat upah. Kan gitu sih. Jawab. Ya, bahasa Madura, tapi bahasa Indonesia aja tuh. Anu sepura, minta maaf Kiai, tidak ada ongkos. Langsung ditendang sama Kiai As'ad. Mulutnya itu ditendang sama Kiai sampai lepas apa giginya itu. Mau minta, takut betul sama Kiai As'ad, takut betul. Beliau tidak berani nemui, suatu saat akhirnya minta maaf. Minta maaf sama Kiai As'ad, minta maaf Kiai ya, minta maaf. Akhirnya ya, tapi tahun depan harus haji ya. Akhirnya takut ditendang lagi. Iya Kiai, iya. Ya. Ternyata tidak lama ada tamu dari Jakarta, entah waktu itu DPR atau apa, ayah ke Kiai. Ya, mau haji atau tidak apa itu. Akhirnya bilang Kiai As'ad, iya Mas, kalau kamu haji tolong ini santri saya Abdul Majid bawa ke sana ya, ke Mekah ya. Akhirnya dibayarkan Abdul Majid, Pak Abdul Majid ini haji. Padahal bilang iya tadi karena sudah ditendang waktu bilang. Ya. Wali itu begitu. Waduh, akhirnya Masya Allah, ya. Akhirnya saya lupa itu namanya yang menghajikan. Diceritai saya. Ya, Bes. Ini punya keluarga di rumah ditinggal ya, buang. Ini Kiai As'ad yang nyuruh ya ditinggali. Haji gratis, di rumah ditinggali datang. Ya Pak Haji, sudah haji. Oh iya Kiai loh. Mangane nurut. Ya. Nah, akhirnya Kiai As'ad itu kan punya di pondok itu karena banyak anak yatim. Pak Abdul Majid ini dipanggil lagi. Majid, kamu ya, bikin pondok. Kaget lagi. Mau enggak berani, tendang mana kok ini. Bikin pondok, enggak pernah ngaji. Tukang enggak? Beliau khidmah. Ya. Iya Kiai. Ya, dicarikan. Akhirnya ada di daerah Lumajang. Itu di atas gunung. Saya lupa daerahnya, di Lumajang. Entah 2 hektar apa 4 hektar itu ya. Saat itu beli tanah. Dikicit. Ini buat pondok. Langsung ngambil uang 1 kresek. Ini ya, biayai untuk buat pondok. Nanti kalau kurang datang kasih lagi sakit. Setelah selesai pondoknya, dibawahi anak 15, anak yatim 15, suruh rambut. Terus sebagian tanah yang masih kosong suruh tanami. Ujian. Ya, anak 15.
makannya suruh tanggung, suruh nanam-nanam di situ. Terus tidak ada air. Jadi setiap hari itu beliau itu mikul. Entah berapa, entah 1 kilo atau berapa 1,5 kilo. Mikul untuk keperluan air anak yatim 15. Sampean mau diuji ya gitu. Ditanam nih. Jadi kalau orang sudah tidak kalau mau ditakdir diangkat derajatnya ditemukan dengan seorang wali, dan cobaannya wali itu luar biasa. Ya sekarang kalau guru-guru sekarang kan tidak nyobone paling duit. Aku jaluk duit, aku jaluk rapi. Wah ini wali temen apa ndak iki? Dolekno rawan. Ini Kias itu tarbiyah. Menguji kesabarannya Pak Abdul Pihak Pak Abdul Majid ya bingung. Ini mau tak uruk ya, saya tidak bisa nggak? Quran saja fasihan anak-anak ya yatim. Jadi gaya pondok ya pokok dikasih makan, disuruh mandi. Ngajinya ya saya ngaji sendiri anak yatim. Iki kiai gak iso ngaji, gak iso ngangsu setiap setelah 3 tahun didatangi ya Mas. Ya Majid, ya alhamdulillah kiai, padahal upaan. Mentah 2 tahun atau 3 tahun. Bilang sama kiai, anu kiai, yang sulit di sini airnya, saya harus ngambil air jauh sekali. Wah, ngambil air untuk kepentingan kebaikan berat, dimarahi sama kiai. Aduh, justru ditambahi santri, tak tambahi Cid, santrinya Cid, dari 15 menjadi 75 lagi, mekul banyu sapiro ya, setelah 75 ya ditambah uang, ambil uang sak persen. Ini bangunan lagi. Akhirnya Kiai As'ad bilang, ya wes, buat sumur Cid, buat sumur. Buat sumur memang di lereng gunung, tidak ada air. Kodok sana kemari tidak ada, bilang laporan sama Kiai. Yai, maaf, tidak hasil. Sumurnya nggak bisa keluar. Wah, gimana di situ banyak air? Ya wes, entah bilang begini, besok aku ke sana. Ini ke sana. Ya. Beliau jalan ke depan masjid, depannya pengimam. Bawa kayu, ada batu di situ, dicongkel-congkel sampai saat. Di sini loh tempat no air, jid jadi. Ini loh, dicongkel batu itu keluar air. Sampai sekarang. Satu-satunya sumber air di atas gunung ini. Saya lupa, ya. Ya, andaikan masih tahu saya alamatnya tidak kan. Akhirnya jadi Kiai Abdul tetap tidak bisa ngaji. Santrinya ngaji sendiri, yang agak bisa suruh ngajar yang. Tapi beliau itu ngambil nimba air, bukan santri. Akhirnya setelah beliau itu terkenal jadi kiai sampai keluarganya banyak, ada Kiai Husnan, Kiai Hanan bagi Kiai Husnan itu, yang terkenal di Arak-Arak Bondowoso itu, santrinya Kiai Hasan Genggong, yang dulu beliau itu ketika cincinnya Bunyai Hasan Genggong itu jatuh ke WC, ke sapi cengan itu yang ngambil itu Kiai Husnan, Kiai Husnan kata-kata. Ya. Kiai Husnan. Ya. Tidak ada yang mau mengambil karena itu di sapi. Maka Kiai Husnan ini seorang santri Kiai Hasan Genggong itu langsung masuk ke tempat kotoran itu. Dia menyelam di tempat kotor untuk mengambil cincinnya punya anak, didoakan sama Kiai Hasan Genggong pulang menjadi wali. Beliau itu tamunya sangat luar biasa. Bahkan Nabi Bakar itu pernah cerita sama saya, diajak oleh abahnya Habib Hasan itu, diajak ke sana. Tidak boleh pulang kalau belum makan. Jadi duduk, tamu tok. Katanya termasuk cirinya wali abdal begitu. Semua tamu kasih makan. Waduh, sampai seperti terminal katanya. Di dekat rumahnya, kasih makan semua. Ya, dia cuma doa, duduk. Loh, waktu itu Kiai Husnan ini wafat. Nah,
Kiai Mujib Ridwan waktu itu pergi ke Situbondo, ke Kiai ya. Akhirnya setelah omong-omongan, Kiai As'ad bilang, Pak Mujib, itu bahasa Indonesia kalau ngomong sama Pak Mujib, karena Kiai Mujib Ridwan tidak bisa Madura kan Surabaya, yang abahnya pembuat lambang NU itu, Kiai Rid. Nanti kalau pulang mampir ke Abdul Majid ya. Gimana Kiai? Di Lumajang, alamatnya sini situ. Ada apa Kiai? Abdul Majid itu jadi wali tapi nggak ngerti. Abdul Majid sekarang diangkat jadi wali tapi nggak ngerti. Itu loh, wali kutub itu gitu. Ya satu wali kutub. Jadi tahu. Akhirnya dituliskan apa? Doa. Doanya itu katanya Gus Azmi bilang sama saya, Gus Salahuddin Azmi, pulau ini, karena ada kan bahasa Indonesia saya tidak tahu donga niku artinya. Cuma yang saya ingat Fatihah salah satunya kepada Rasulullah dan Sayyidina Ali. Ada tulisan tidak salah bahasa Suriah. Wis, nanti ya Pak Mujib ini apa ya namanya ya? Dituntun nih lho, ditalkin, di baiat Abdul Majid. Itu jadi wali tidak ngerti, dia tidak merasa kalau jadi wali. Akhirnya Kiai Mujib mau pulang ke Surabaya mampir dulu, cari ke pondoknya Kiai Abdul. Setelah di rumahnya, bilang sama mana Kiai Abdul Majid, ada di kamarnya mulai tadi. Biasanya jamaah itu ngimami tidak keluar, ditok-tok nggak mau keluar. Setelah tok bilang sama anaknya, Cung, bukaan sendiri pintu itu, bukaan sendiri. Siapa yang datang? Kiai Abdul Majid, Kiai Mujib. Suruh saya baca saat ya wes. Bukan sendiri kamarku itu. Bukan. Ternyata beliau tersimpu, tidak bisa berdiri. Duduk seperti tahiyat, tidak bisa menggerakkan, Mbak. Itu karena beliau mendapat makom yang sangat tinggi. Loh, ini yang cerita, ini orang yang mengalami sendiri kepada saya. Ya, waktu datang ke sini kan saya pernah diundang ke Surabaya, hallnya Kiai Mujib Ridwan. Beliau cerita sama saya mulai Isya setelah tarawih sampai sahur. Pengalamannya ketika beliau sama abahnya mengikuti Kiai. Jadi Kiai Abdul Majid tidak bisa bergerak sama sekali. Loh kenapa abah? Kata anaknya, aku tidak bisa bergerak sama sekali. Bangun tidak bisa, menggerakkan tidak bisa. Suruh masuk sini Kiai Mujib. Masuk. Ya Allah, dari Kiai Mujib. Ya ini seorang wali yang tidak tahu kalau dia diangkat wali. Akhirnya ada apa Kiai Mujib? Jadi ada doa dari As'ad. Saya disuruh mentalkin sampai. Iya, hanya ditalkin. Ditalkin setelah selesai beliau bisa bangun. Ini orang tidak bisa ngaji diangkat menjadi wali. Loh, katanya wali itu enggak boleh bodoh. Ya sebelum diangkat jadi wali itu sudah dikasih ilmu laduni oleh Allah. Bayangkan Kiai As'ad itu kalau mentarbiyah selama 3 tahun suruh ngambil merawat anak 15. Ketika mengeluh ditambahi 70 li. Tidak punya apa-apa loh. Anehnya terus cukup. Ya dari tanaman-tanaman yang di sekitar pondok. Akhirnya terkenal wali Kiai Abdul Majid. Mana Kiai Mujib itu bilang ya sama putranya, aku masih elek-elek aku tahu nalkin wali. Karena oleh Kiai As'ad turun nalkin Kiai Abdul Majid. Ya, itu Kiai Jawa, nggak ada yang menceritakan. Ada apa? Ya. Katanya kalau Kiai Jawa kok tidak bisa jadi wali kutub, bang. Imam Nawawi itu keturunan orang biasa, Betawi. Imam Ghazali orang biasa, ya penenun bapaknya, bukan kiai, jadi wali kutub. Ya, Sahal Tustari. Itulah orang seperti Gus Dur ya.
Meskipun Gus Dur ini sangat kontroversial, banyak kontroversi, tapi dari kezuhudannya, aduh, sulit. Ya, sampai Mbak Maimun itu pernah tanya kepada siapa itu Kiai Sarang yang mengikuti Gus Dur. Ya, ada 3 kalau tidak salah amalia Gus Dur itu, termasuk ahli silaturahmi. Silaturahmi kepada kiai-kiai saudaranya yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Makam-makam di mana-mana dia ziarahi oleh Gus. Di antaranya beliau hampir tidak pernah memegang uang. Sampai Mbah Maimun, ini adalah amalia orang sufi. Karena Gus Dur kaget. Kenapa begitu Gus Dur itu wafat? Padahal beliau sangat kontroversi. Kok keramatnya kayak gitu? Siapa orang yang pernah jadi presiden terus tidak punya mobil, tidak punya dompet? Siapa? Ya, beliau itu undangan kemana-mana, bahkan beliau pernah menjual mobilnya. Saya lupa itu. Yang cerita itu orangnya yang pembelinya itu saya lupa. Ya, satu-satu mobilnya harga 5 juta, namanya apa mobilnya itu. Karena beliau pingin buka warung kecil-kecilan. Akhirnya dibeli sama temannya. Setelah yang ngantar ini disuruh ngantarkan uang sama Gus Dur itu ada tamu sudah. Loh, tamu ini bilang bahwa ada kebutuhan yang mendesak, entah keluarganya sakit. Uang yang 5 juta yang masih bungkusan amplop hasil dari menjual mobil langsung kasihkan. Ya apa? Ya. Jadi kalau kita jangan mengukur bahwa kita amalnya gini, kita pakaiannya gini, kalau Gus Dur itu apa? Lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Ibnu Athaillah dalam hikam. Ya. Ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin, tidaklah akan menjadi sedikit kecil di sisi Allah amal-amal yang keluar daripada hati-hatinya orang zuhud. Tapi wa makasura amalun baraza min qalbin raghibin. Amal itu tidak akan pernah dipandang besar oleh Allah selama amal itu keluar daripada hati-hatinya orang yang masih cinta kepada dunia. Kita sama sekali jangan membanggakan amal kita. Gus Dur itu Masya Allah tidak ada. Inilah yang saya kagumi. Beliau itu. Betul Kiai Wahab, sekarang saya cerita itu. Kiai Wahab itu pernah dawuh meskipun guyonan. Kalau jadi kiai jangan sering-sering ada di Jakarta. Kebanyakan kalau kiai Jakarta jadi bajingan. Bayangkan ceramah-ceramah kebanyakan. Itu orang asalnya melarat bisa di sana menjadi glamor. Kalau jadi kiai di Jakarta itu posisinya seperti artis. Pamer kemewahan, pamer penggemar. Ya. Terus bagaimana kalau dakwah itu hanya bisa menjatuhkan orang lain, hanya menantang untuk duel. Ya. Terus apa ajarannya dari itu? Padahal kita sebagai dakwah itu sebagaimana Rasulullah dikatakan Imam Busiri dan Burdah, da'a ilallahi fal mustamsikuna bihablin ghairimu pasimi. Kita harus mengajak orang untuk mengenal Allah, mengenal agamanya Allah, bukan mengenalkan mereka kepada diri kita. Ini loh diri saya, dalam diri saya ini ada ini, bukan. Tapi mengenalkan mereka kepada Allah. Kalau sudah seorang dai itu mewarisi Rasulullah untuk mengajak kepada Allah, mengenal Allah, fal mustamsiku nabi hablin ghairimu pasimi, berarti dia telah berpegang pada satu sebab yang tidak akan pernah putus untuk selama-lamanya. Inilah ya, Gus Dur itu sangat luar biasa dalam segi kezuhudan. Karena apa? Semua amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah itu muaranya agar kita mencintai Allah dan Rasulullah, tidak mencintai dunia. Ini yang paling sulit. Jadi semua dalam sholat, puasa itu tujuannya untuk kita tidak kepada dunia,
dunia. Sebagaimana ya yang dikatakan oleh yang disabdakan oleh Nabi Isa, hubbud dunya ra'su kulli khoti'atin. Cinta kepada dunia itu adalah pokok daripada segala kesalahan. Ya, itulah ya cerita-cerita para kiai-kiai yang zuhud itu, masya Allah ya, banyak sekali ya. Kapan-kapan ya ada cerita lagi itu ya. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna matihim wa amitna fi tariqati wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtani wardudhu ilayya inda hajat ilahi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtani wardudhu ilayya inda hajat ilahi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtani wardudhu ilayya inda hajat ilahi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.